Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Varianti, absen 2. Saya Rikita Nawatri-Wardani, absen 31. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran. Nah, saya akan menjelaskan tentang pencemaran air dan Saya akan menjelaskan pencemaran udara. Nah, kita akan mulai dari pencemaran udara dulu ya. Ya, saya akan menjelaskan penyebab dari polusi udara. Penyebab polusi udara itu ada pembakaran bahan fosil, contohnya kayak batu bara, minyak, dan gas alam. Yang kedua ada proses industri. Proses industri ini seperti pembuatan semen, pengelolaan logam, dan pengeringan bahan kimia. Yang ketiga itu ada transportasi, contohnya seperti mobil, pesawat, dan jenis-jenis transportasi lainnya. Lalu untuk pencemaran air itu biasanya terjadi karena kegiatan industri seperti membuang limbah pabrik sembarangan atau membuang sisa-sisa limbah ke sungai atau sumber air. Lalu biasanya karena adanya pembuangan sampah sembarangan, itu juga termasuk penyebabnya. Atau bisa juga karena pertambangan, karena biasanya tambang itu mengeluarkan limbahnya yang cukup berbahaya. Dampak dari pencemaran polusi udara adalah pertama masalah kesehatan, kedua kerusakan lingkungan, ketiga itu perubahan iklim, yang keempat itu ada dampak ekonomi. Lalu untuk dampak dari pencemaran air itu biasanya pertama rusaknya ekosistem air, lalu keberlangsungan organisme air juga, dan yang kedua itu otomatis untuk kesehatan manusia juga pasti akan sangat berdampak banget, karena tentunya akan menimbulkan banyak penyakit jika sumber air itu sudah tercemar. Jadi solusi dari pencemaran udara yang pertama itu menggunakan sumber energi terbarukan, yang kedua meningkatkan efisiensi energi, yang ketiga meningkatkan transportasi yang berkelanjutan, keempat itu menggunakan teknologi yang lebih bersih, kelima meningkatkan penggunaan energi yang terbarukan. Lalu untuk solusi pencemaran air, yang pertama itu pengelolaan polusi industri. Jadi bagaimana sebuah industri atau pabrik itu bisa mengolah limbahnya sendiri supaya tidak membahayakan atau mencemari lingkungan sekitarnya. Lalu kedua, yang pastinya juga kesadaran dari masyarakat, bagaimana supaya tidak mencemari lingkungan dengan membuang sampah ke sungai dan menjaga bagaimana kebersihan sungai atau perairan di sekitar itu tetap terjaga. Lalu terakhir itu membuat kebijakan agar polusi atau limbah ini tidak dibuang lagi ke sungai. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuang limbah ke sungai itu akan mendapat hukuman atau sanksi gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.